Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lola Nur Hasna dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0506391134. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah basis data. Baik, melanjutkan dengan tugas 1 pada mata kuliah basis data, yaitu contoh kasusnya, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi tugas di sini adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ARD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, di sini saya sudah merangkum ya. Sebelum membuat diagram, saya akan mencoba. Itu contoh kasusnya, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, langkah-langkah membuat ARD ini yaitu 1. Mengidentifikasi entitas. Dari contoh kasus di atas, ada 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi, mahasiswa ini adalah pihak yang akan mengambil mata kuliah, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan diajarkan ataupun yang akan ditamatkan. Dari dosen ini adalah pengajar dari mata kuliah tersebut. Yang kedua adalah identifikasi atribut. Dari atribut yang akan kita bahas yaitu ada 3, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dari mahasiswa ini, atribut yang akan disertakan yaitu ada name, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Sedangkan untuk mata kuliah, yaitu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, NIDN dosen pengampu. Selanjutnya, untuk dosen, atribut yang akan dipakai yaitu NIDN dosen pengampu, dan nama dosen, dan jabatannya. Lalu, ada identifikasi hubungan antar entitas, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah, dengan kardinalitas many-to-many, dengan keterangan mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Kedua, ada dosen dengan mata kuliah. Kardinalitas di sini menggunakan one-to-many. Dengan keterangan, satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajarkan oleh dosen. Yang ketiga, yaitu entitas associate, yaitu di KRS atau Kartu Rencana Studi, NIM, kode mata kuliah, semester, dan nilai. Lalu, untuk kardinal ARD ini yaitu mahasiswa, KRS, mata kuliah, lalu ada dosen, dan mata kuliah. Contoh dari gambar ARD-nya yaitu saya sudah berkelompokkan mahasiswa, KRS, mata kuliah, dan dosen sesuai dengan identifikasi hubungan antara entitas tersebut. Berikut ini yaitu diagram yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk lebih jelasnya akan saya videokan terkait dengan diagram tersebut. Selanjutnya, untuk melanjutkan tugas 1 ini, kita akan membuka dari aplikasi atau dari webnya ARD Post. Lalu kita akan masukkan entity yang sesuai dengan dari identifikasi entitas sebelumnya. Yang pertama yaitu kita masukkan entity dengan kata mahasiswa. Lanjut, kita tambahkan atribut yaitu dengan name, lalu nama mahasiswa, lanjut dengan alamat, lanjut tanggal lahir.
selanjutnya kita akan pindahan dulu ya, atau kita langsung bentuk atau kita rapiskan agar terlihat ya. Selanjutnya kita akan membuatkan entitas dari KRS. KRS ini yaitu Kartu Rencana Studi yang ada di bagian entitas asosiasi ini. Nah, dari entitas ini kita akan membuat atributnya, yaitu dengan NIM, kode mata kuliah, semester, dan nilai. Lanjut, kita akan membuat atributnya dulu, yaitu dengan KRS atau Kartu Rencana Studi. Dengan atribut yaitu NIM, ini kode mata kuliah, selanjutnya adalah jumlah SKS, lalu nilai. Di sini saya akan taruh di bawah dengan NIM, kode mata kuliah, dan selanjutnya penghubung dari mahasiswa ke kartu KRS ini harus ada penghubungnya ya, atau meregistrasikan sebelum si mahasiswa ini akan mengambil jurusan ataupun mata kuliah yang akan diambil. Lalu kita akan konektifkan dari mahasiswa ke ini. Ini kita ganti dengan registrasi. Registrasikan. Sudah. Lalu dari mahasiswa ke kartu rencana studi ini pembentukannya yaitu many to many, karena mahasiswa akan mengambil atau menempuh dari KRS ini ke pengambilan beberapa studinya atau beberapa kuliahnya atau mata pelajarannya. Kita akan menggunakan cardinality-nya yaitu mandatory, lalu dari ke mahasiswanya menggunakan mini. Selanjutnya untuk ke KRS-nya juga menggunakan mini. Selanjutnya, setelah dari perencanaan atau input untuk meregistrasikan dari jumlah ataupun mata kuliah yang akan diambil, selanjutnya kita akan membuatkan entity baru dengan nama mata kuliah. Oke. Ini saya akan menaruhnya di sejajar ya. Sebenarnya ini bebas, tapi ini saya akan sejajarkan dengan si mahasiswa. Selanjutnya, dari mata kuliah ini ada beberapa atribut yang harus kita tampilkan, yaitu dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan NIDN dari dosen pengampu. Selanjutnya kita masukkan kode mata kuliah, selanjutnya nama mata kuliahnya, selanjutnya dari jumlah SKS, selanjutnya dari NIDN dosen. Oke, ini kita selesaikan dulu.
Lalu dari sini kita akan menghubungkan atau mengkonekkan eh, dari KRS ke mata kuliah, karena dari KRS ini kita akan mengkonekkan apa aja sih kode mata kuliah yang akan kita registrasikan. Setelah kita registrasikan, lalu mata kuliah apa saja yang akan bisa kita terima dan jumlah SKS yang dapat diterima juga. Serta kita dapat mengetahui NIDN si dosen pengampunya. Ini kita akan mengkonekkan ya dari RTS ke mata kuliah. Oke, di sini sudah. Oke. Oke, saya akan mengganti ke registrasi. Selanjutnya, untuk kardinal dari kartu dari KRS ke mata kuliah akan menggunakan kardinality dari mini ke mini juga, karena pengambilan dari mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa ini akan banyak, serta jadi menggunakan mini to mini. Selanjutnya lanjut ke dari identifikasi untuk dosen mata kuliah. Nah, dari dosen kita akan menemukan entity baru. Entity baru dengan nama dosen. Dengan atribut yang akan kita tambahkan sesuai dengan ini, yaitu NIDN, nama dosen, dan jabatan. Kemudian kita akan untuk penghubung dari mata kuliah dan dosen, karena kita menggunakan dosen ini hanya boleh mengampu hanya bisa mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Kita akan menggunakan many to one to many, karena mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa ini banyak, sehingga kita menggunakan penghubung many ya. Kita akan konekkan dulu. Nah, dari relationship ini kita akan mengganti menjadi pengajar. Lalu dengan kardinalitas, yaitu dosen ke pengajar ini menggunakan one. Sedangkan dari dosen akan menggunakan mini. Nah, jadi sudah selesai dari tahapan untuk mahasiswa meregistrasikan mata kuliah ataupun sebaiknya dari dosen untuk pengambilan dari mata kuliah. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.